Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hari ini kita memulai pembelajaran ilmu nahu jurumiyah yang kitabnya hari ini kita pakai, yaitu Syarah Ar-Raid atas matan kitab Jurmiyah yang ditulis oleh Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anang Ahmad bin Jai Pamangkih atau Telu Masjid Danau Panggang, salah seorang santri Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan. Baiklah, kita mulai pembelajaran ilmu nahu jurumiyah. Insya Allah dalam pembelajaran jurumiyah di sini kita kupas secara detail, secara terperinci. Kita kupas sampai ke akar-akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumina wa ulumihi fid daraini amin. Al-kalamu huwal labzul murakabul mufidu bil wada'i. Al-kalamu, bermula kalam. Huwal labzu, ialah lapas. Al-murakabu, yang bersusun. Al-mufidu, yang berfaedah. Bil wada'i, dengan bahasa Arab atau dengan dikehendaki mengucapkannya. Keterangan. Lafaz ialah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Contoh, Zaidun, kan ada zai, ada ya, ada dal, kan ada huruf hijaiyah di dalam kalimat Zaidun ini. Dan seperti lagi kitabun. Nah, di dalam tulisan kitabun ada kaf, ada ta, ada ba. Ada huruf hijaiyah di sana, kitabun. Atau di dalam kalimat fi'il ki. Ki ini merupakan fi'il amar dari waqa yaqi wiqayatan. Jadi fi'il amarnya ki. Jadi ada damir wajibnya di dalam, yaitu anta. Jadi ini lapas kalimat ki fi'il amar ini menurut di dalam kitab Al-Afiyah, menurut di dalam kitab Syarah Ibnu Aqil termasuk lapas. Qul fi'il amar begitu juga termasuk lapas, karena di dalam kalimat qul di sini ada mengandung huruf hijaiyah qul dan ada damir wajib anta di dalam. Dan jikalau zai dari huruf lapas Zaidun, jikalau zai saja dari huruf lapas Zaidun, itu bukan termasuk lapas. Jadi dalam kalimat Zaidun, zainya saja misalnya diambil, nah zainya itu tidak termasuk lapas. Atau ya-nya saja tidak termasuk lapas, dalnya saja tidak termasuk lapas. Terus lagi, dan suara luncing, beduk, suara mesin, suara petir bukan termasuk lapas. Semuanya itu bukan termasuk lapas menurut ilmu nahwu, menurut di dalam syarah jurumiyah ini. Terus lanjut, apa yang dimaksud murakab? Murakab ialah sesuatu yang tersusun dari dua kalimat, baik isim dan isim. Contoh Zaidun qaimun, Zaidun isim, qaimun isim. Ini adalah murakab, tersusun dari dua kalimat, dari dua lapas. Atau tersusun fi'il dan isim. Contoh qama Zaidun. Qama kan fi'il, Zaidun isim. Jadi ini dua kalimat. Nah, ini disebut murakab juga.
atau kum menurut di dalam kitab Alfiyah, di dalam Syarah Ibnu Aqil, kum ini fiil tapi isimnya damir wajib ada di dalamnya yaitu anta. Nah, ini termasuk murakab menurut di dalam Alfiyah Ibnu Malik, di dalam Syarah Ibnu Aqil. Kemudian lanjut, yang dimaksud mufid ialah suatu ungkapan yang dipaham. Yang paham bagi orang yang mengucapkan, bagi orang yang mendengarnya. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid ialah seorang yang berdiri. Orang mendengar, ini adalah berita bahwasanya kabar si Zaid adalah seseorang yang berdiri. Jadi bagi orang yang mendengar, paham, mengerti, orang yang mendengar tidak berhajat untuk menanyakan lagi. Berarti ini adalah sesuatu ungkapan, suatu kalam yang berfaedah namanya ini. Atau lagi contoh, qama Zaidun, telah berdiri oleh si Zaid. Nah, ini termasuk kalimat yang mufid. Tetapi juga contoh kalimat yang mufid, in qama Zaidun kumtu. Jika sudah berdiri oleh Zaid, maka aku berdiri. Nah, ini juga termasuk ungkapan atau susunan kalam yang berfaedah. Tetapi tidak termasuk mufid, tidak termasuk yang berfaedah seperti Zaidun. Zaidun saja. Zaidun itu sesuatu yang tidak mufid. Apa kata orang Zaidun? Atau misalnya Bakrun. Bakrun apa? Ujar si Bakrun. Nah, jadi ini membutuhkan suatu pertanyaan. Nah, ini memanggil akukah kata si Zaid, atau si Bakrun memanggil akukah kata si Bakrun. Nah, ini. Nah, itu berarti kalau membutuhkan perkataan itu membutuhkan ada suatu pertanyaan karena orang tidak mengerti, maka itu adalah tidak mufid. Atau contoh yang tidak mufid, in qama Zaidun, jika telah berdiri oleh si Zaid. Nah, orang mendengar ini nggak paham, nggak ngerti. Jika berdiri si Zaid, apa kalau berdiri si Zaid? Nah, karena tidak paham, tidak mengerti orang yang mendengarnya, maka ini disebut tidak mufid. Terus lanjut lagi pengertian wad'i. Apa yang dimaksud wad'i? Wad'i ialah pembicaraan yang disengaja serta berbahasa Arab. Jadi kalau suara orang yang mengigau dan suaranya tidak dengan berbahasa Arab, maka bukan termasuk wad'i. Nah, jadi tidak termasuk wad'i. Terus rangkuman pembelajaran ilmu nahu jurumiyah kita yang pertama, rangkuman syarat kalam ada 4. Pertama, lapas. 2, murakab. 3, mufid. 4, wad'i. Nah, kalau 4 syarat ini sudah terpenuhi di dalam susunan kalam, maka kalam itu disebut sempurna kalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kupas insyaallah satu persatu lagi. Kalimat al-kalamu. Nah, kalimat al-kalamu adalah itu kalimat masdar dari wazan, dari timbangan fa'ala yaf'ilu, kalama yaklimu. Masdar akhirannya adalah kalaman, binanya bina sahih. Sedangkan al-labzu, kalau al-labzu, kalimat al-labzu yang kita baca di dalam matan jurumiyahnya, al-labzu itu adalah kalimat masdar dari wazan fa'ila yaf'alu. Itu tasrifnya lapizo yalpazu labzan. Binanya bina sahih. Sedangkan kalimat al-murakabu itu adalah kalimat isim maf'ul dari sulasi mazid, pertambahan satu huruf, bina sahih, berasal dari tasrif rakkaba yurakkibu.
tarkiban bahwa murakkibun wajaka murakkabun. Nah, jadi murakkabun adalah isim maf'ul dari dari fi'il madhi atau kata kerja yang pertama rakkaba. Kemudian lapas al-mufidu itu adalah kalimat isim fa'il. Wazan atau timbangannya adalah af'ala. Misalnya afada yufidu ifadatan, bahwa mufidun. Binanya bina ajwab. Nah, bina ajwab. Terus sedangkan al-wadi'i bil wad'i. Jadi al-wadi'i itu adalah kalimat masdar. Wazan atau timbangannya fa'ala yaf'alu. Dari binanya bina misal wada'a yada'u wada'an. Nah, itu adalah pembahasan menurut asal kalimah di dalam ilmu sharafnya. Terus kita lanjut lagi, kita kupas masalah i'rab atau jadi-jadinya pembicaraan di matan kitab Jurmiyah al-kalamu huwal labzul murakabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu mubtadaun. Jadi al-kalamu alif lam di sini adalah alif lam ibtida, maka kalamu menjadi mubtada. Nah, menjadi mubtadanya al-kalamu ini adalah marfu'un bil ibtidai, direpakkan dengan ibtida, dengan di permulaan kalimat. Wa alamatur raf'i dammatun zahiratun fi akhirih, alamat rapaknya dhammah zahir pada akhirnya. Pada akhirnya di dalam lapas atau kalimat al-kalamu ini kan mu itu kan rapak di sana dengan dhammah zahir pada akhirnya. Nampak jelas mu itu adalah dhammah. Terus lanjut, huwa damiru paslin al as-sahih. Sedangkan huwa, lapas huwa itu ada damir pasal. Itu menurut kaul yang sahih, la mahalla lahu minal i'rabi. Tidak ada lagi. Huwa itu adalah i'rabnya. Terus lanjut al-labzu. Al-labzu khabarul mubtada. Al-labzu, kalimat al-labzu itu adalah menjadi khabar mubtada, marfu'un bil mubtada, dirapakkan dengan sabab mubtada, walamatur rafihi dammatun zahiratun fi akhi. Alamat rapaknya al-labzu itu adalah dhammah zahir pada akhirnya. Terus al-murakkabu na'tun lil labzi. Jadi menjadi naat. Al-murakkabu ini menjadi naat bagi kalimat al-labzu. Jadi kata al-labzu. Wa na'tul marfu'i wa na'tul marfu'i marfu'un. Naatnya kepada yang dirapakakan, maka al-murakkabu dirapakakan juga. Wa alamatur raf'i dammatun zahiratun fi akhir, alamat rapaknya dhammah zahir pada akhirnya, al-murakkabu. Nah, itu. Lanjut. Jadi itu al-murakkabu ini adalah muzakkar sama pada muzakkar, ma'rifah sama ma'rifah, terus mufrad sama pada mufrad. Terus lagi kalimat al-mufidu. Al-mufidu na'tul murakkabi. Kalimat al-mufidu ini adalah menjadi naat kepada al-murakkabu. Nah, jadi al-mufidu menjadi naat kepada kalimat al-murakkabu. Nah, wanatul marfu'i marfu'un. Karena al-mufidu menjadi naat kepada al-murakkabu, rapak, maka al-mufidu dirapakakan juga. Nah, terus lagi walamatur rafihi dammatun zahiratun fi akhir. Alamat rapaknya kalimat mufidu adalah dhammah zahir pada akhirnya. Terus lanjut. Bil wad'i. Nah, bil wad'i al-ba'u harfu jarin. Nah, nih bil wad'i, banyak ini. Banyak ini kan ba huruf jar. Terus lanjut wal wad'i majrurun bil ba'i. Nah, jadi karena ada huruf ba, maka wad'inya adalah dijarkan dengan sebab ada huruf ba di depan itu. Terus lanjut. Wal jarru wal majrur wa alamatul jarhi kasratun zahiratun fi akhir. Alamat jahirnya bil wad'i ini adalah kasrah zahir pada akhirnya karena isim mufrad. Terus lanjut,
Wal jarru wal majruru muta'alliqun bil mufid. Dan kalimat jurur majrur wadi ini adalah ta'alluq hubungan pembicaraannya dengan kalimat mufid. Nah, terus lanjut. Nah, atau lagi al-kalamu kalimat al-kalamu di sini mubtadaun menjadinya menjadi kalimat al-kalamu ini menjadi mubtada. Mubtadanya mubtadaun awalun, menjadi mubtada yang pertama. Marfu'un bil ibtidai, dengan sebab rapaknya dia didapatkan dengan sebab di awal kalimah. Walamatur rafi damatun zahiratun fi akhir li annahu ismun mufradun. Alamat zahirnya alamat rapaknya damah zahir pada akhirnya karena isim mufrad. Nah, jadi bisa juga i'rabnya ini al-kalamu ini adalah menjadi mubtada awal, mubtada yang pertama. Nah, terus lanjut huwa damirun munfasilun. Jadi kalimat huwa setelah al-kalamu itu adalah damir munfasil. Itu damir yang terpisah namanya. Mabniun alal fathi. Jadi huwa ini adalah mabni atas fathah. Fi mahalli raf'in mubtadaun saniyun. Jadi kalimat al-labzu ini adalah kalimat huwa ini pada mahalnya pada perkiraannya rapak menjadi mubtada kedua. Nah, jadi mubtada kedua. Al-as-sahih, menurut kaul yang sahih, la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempat i'rabnya lagi. Nah, terus lanjut al-labzu khabarul mubtada isani. Nah, sedangkan kalimat al-labzu ini adalah menjadi khabar. Kalimat al-labzu ini adalah menjadi khabar mubtada yang kedua. Menjadi khabar mubtada yang kedua. Khabar siapa? Khabar huwa. Khabar huwa damir munfasil tadi. Nah, terus lanjut marfu'un bil mubtada. Jadi kalimat al-labzu itu dirapatkan dengan sebab ada mubtada, ada huwa di depan. Nah, terus lanjut. Walamatur raf'i damatun zahiratun fi akhir li annahu ismun mufradun. Nah, jadi kalimat al-labzu ini adalah dirapakkan pada akhirnya dengan rapak damah zahir karena isim mufrad. Nah, terus lanjut. Wal jumlatu minal mubtada isani wa khabarihi fi mahali raf'in khabarul mubtada'il awal. Dan jumlah daripada mubtada kedua dan khabarnya pada mahalnya rapak menjadi khabar mubtada yang pertama. Ini maksudnya nih. Kan al-kalamu tadi, al-kalamu jadi mubtada awal. Huwa damir munfasil. Ini mabni atas fathah pada perkiraannya rapak. Jadi apa? Jadi pada mahalnya rapak jadi mubtada kedua. Nah, sedangkan al-labzu jadi khabar mubtada kedua, ya ini khabar mubtada huwa ini. Nah, jadi jumlah mubtada kedua dan habarnya al-labzu. Nah, jadi pada perkiraannya rapak menjadi habar pertama dari kalimat mubtada yang pertama, kalimat al-kalamu. Nah, itu penjelasannya. Nah, jadi tadi kesimpulan al-kalamu jadi mubtada pertama, huwa damir munfasil pada mabni atas fathah pada perkiraannya rapak jadi mubtada kedua, al-labzu jadi khabar mubtada kedua huwa, jumlah mubtada dan khabar pada perkiraannya rapak menjadi khabar yang pertama, khabar mubtada yang pertama kalimat al-kalamu. Habis, selesai. Terus lagi lanjut.
Jadi hanya cukup sampai di sini pembelajaran kita jurumiyah dengan pengupasan secara cukup terperinci, cukup detail. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua, dan insya Allah di episode yang kedua nanti kita akan tayangkan lagi pembelajarannya. Salah hilap, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.